Manusia berebut harta. Sampai hari ini pun kita melihat bagaimana persaingan manusia berebut harta, jabatan dan kedudukan. Kita berada di tahun politik. Kita melihat bagaimana semua memiliki calon yang mungkin hendak dijadikan pemimpin bangsa ini. Ya, ada yang berebut kursi, ada yang berebut lahan. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa itulah yang dapat membuat mereka hidup berbahagia di muka bumi. Itu yang dapat menjadikan mereka hidup penuh dengan kesenangan dan kenyamanan dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, betapa ceteknya pemikiran hamba, pemikiran manusia, dan betapa dangkalnya tatkala dia berpikir hidup ini ya hanya di sini. Iya, kita melihat manusia hidup di negeri ini, di dunia ini, nggak lama. Semua menyaksikan hal itu. Mereka telah pergi. Dan kita akan menyusul mereka. Tahta, harta, wanita, dan apapun yang kau miliki, engkau akan tinggalkan. Cepat atau lambat. Ahibati fillah, sebagian kita tatkala bekerja ada yang berpikir hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya untuk memberikan nafkah, sandang, pangan, papan, itu yang ada dalam benak dia. Tapi ada yang menimbun angka, yang menumpuk lantakan-lantakan emas. Kita perlu tahu, adakah di muka bumi ini harta yang paling indah, yang seharusnya kita berebut untuk mendapatkan? Sebagaimana kita melihat orang-orang berebut untuk mendapatkan tahta, untuk mendapatkan kursi, untuk mendapatkan jabatan, seharusnya kita mencari harta apa yang paling mulia nih. Ternyata ada 3 harta yang paling indah, yang paling mulia, tapi manusia tidak rebut, tidak berebut untuk mendapatkannya. Kenapa itu terjadi? Oh, mungkin karena mereka tidak tahu. Atau mereka tahu cuma mereka lupa. Atau mereka tahu dan ingat. Mereka tahu dan ingat, tapi mereka nggak mau. Bagaimana tatkala emas yang mereka kumpulkan, perak, kalau sekarang mungkin kita mengumpulkan angka, kelak pada hari kiamat, emas dan perak akan jadikan lempengan-lempengan untuk menyetrika manusia. Maka mereka saling bertanya di antara mereka, fa'ayyul mal nattakhid. Terus harta apa yang seharusnya kita cari? Yang kita berebut lalu kita simpan, kita jaga, harta apa? Umar mengatakan, aku yang akan cari tahu kepada Nabi SAW. Umar berangkat. Ketika itu Nabi naik onta dan sedang menurunkan ontanya. Maka Umar berangkat dan Thauban juga mengikuti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, ayul mal nattaqi?" Wahai Rasulullah, harta apa yang seharusnya kita cari? Kita ambil. Kata Nabi SAW, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran. Walisanan dzakiran wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhir. Hendaklah setiap orang dari kalian itu mencari, mengambil qalban syakiran,
hati yang pandai bersyukur. Walisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir, dan pasangan hidup yang membantu dia untuk urusan akhirat. Dalam riwayat lain dikatakan wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Dan istri yang beriman yang membantu dia untuk menjaga, untuk meningkatkan keimanan. Ahibati fillah, kita akan bahas sedikit agak detail tentang 3 harta yang paling indah ini. Agar engkau tertarik untuk mendapatkannya. Kita lihat ya bagaimana iklan-iklan dibuat oleh manusia agar orang jadi tertarik untuk membeli, untuk memiliki, untuk tinggal di tempat itu. Padahal semua harta hanya fata morgana. Ketika engkau sampai, dia hilang. 3 hal yang kau harus cari. Catat, sampaikan kepada keluargamu, sampaikan kepada kolegamu, sampaikan kepada mereka yang sedang membangun bisnis, yang mereka ingin meningkatkan penghasilan mereka, bahwa ada 3 harta yang harus ada dalam catatan mereka, yang harus dibahas dalam rapat-rapat perusahaan umpamanya. Ini perlu dicari. Karena kalau tidak, yang pertama nih, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Kalau engkau nggak punya ini, penghasilanmu tiap bulan 1 miliar nggak cukup. Penghasilanmu tiap bulan 2 miliar nggak cukup. Engkau berikan kepada keluargamu uang belanja, hadiah yang lebih dari cukup sebenarnya, tanpa hati yang bersyukur nggak ada gunanya. Ini harta yang paling mulia.